Oke, Assalamualaikum. Kita bahas PT Timah ya teman-teman, sesuai request. Ini perusahaan sudah lama, dari tahun 1000 berapa ini ya, 800-an. Terus dimiliki oleh Min ID 65%, publik 35%. Anak usahanya lumayan banyak teman-teman. Ini manajemennya ada komisaris ya. Secara nama-nama sih saya nggak terlalu familiar. Terus bisnisnya ini yang dikotakin merah sepertinya ya, eksplorasi, kemudian penambangan, pengolahan mineral, peleburan, pemurnian. Wilayah operasi ada di Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian di Sulawesi, tambang nikel. Nah, ini mereka menyampaikan cadangan ya. Ada sumber daya, ada cadangan. Cadangan mineral 350.000 ton, kemudian cadangan sumber dayanya 672.000 ton. Kalau dilihat dari produksinya itu 14.000 ton setahun, berarti masih ada 25 tahun. Cadangannya sebenarnya masih banyak, masih panjang. Terus ekspor ini 91%, ke Asia 63%, Eropa 19%, Amerika 9%. Cuma ada nama Singapura ini ke Asianya. Dan nomor 1. Apakah ini urutan? Kalau ini urutan, ini aneh ya. Masa ekspornya ke Singapura? Kecuali Singapuranya jadi trader ya. Banyak yang kejadian seperti itu. Dia bicara harga timah juga secara global. Penggunaannya paling banyak ada di mana? Di solder 51%. Kemudian baterai lead acid ini cuma 8%. Ini sumbernya dari ITA Oktober 2024. Produksi dan konsumsi timah secara global juga dijelaskan nih di sini. Antara produksi dan konsumsi itu sebenarnya lebih banyak konsumsinya. Jadi ini beberapa kali minus, tapi nggak sebanding dengan harganya. Mestinya kalau minus kan naiknya luar biasa ya, signifikan. Nah, terus dari produksi tadi turun ya, 2022 20.000, 14.000, walaupun di 2024 Q3-nya itu di 15.000 ton. Terus logam timahnya juga turun 2022-2023, walaupun di 2024-nya year on year-nya naik dibandingkan 2023. Keuangan masih profit, yang awalnya minus di 2023. Ini saya kalau ngelihat tren laporan keuangannya kok agak, nggak tahu, saya agak kurang serak gitu teman-teman. Kenapa kurang serak? Itu terlalu fluktuatif ya. Jadi kayak seperti kurang di planning gitu. Padahal sebenarnya laporan keuangan atau kondisi keuangan itu kan beberapa bisa di accrue, bisa di ya gitu-gitulah supaya lebih stabil. Dilihat di historinya di Stockbit juga sama nih. 2018 plus 600 miliar. Tiba-tiba 2019 minus 704 miliar. Padahal pendapatannya itu naik. Aneh deh. Laba usahanya itu aneh ya, aneh-aneh. Buat saya ya, 2020 turun, laba usaha naik. 2021 naik signifikan. 2022 turun, 23 minus. Nah, terus terang saya kurang begitu tertarik dengan perusahaan yang kondisinya seperti ini, karena terlalu fluktuatif itu jadi terlalu beresiko ya. Karena ngelihatnya kan kita secara jangka mungkin nggak pegang dalam jangka pendek kan, pengennya kan jangka panjang. Kalau manage keuangannya masih sangat fluktuatif, apapun penyebabnya ya. Karena ada yang perusahaan penyebabnya dari pendapatannya naik turun gitu, tapi kan di bawah masih bisa di manage. Dan ini nggak korelatif gitu loh. Nggak korelatifnya antara pendapatan yang ada di atas ini dengan laba usaha yang di bawah itu nggak bisa dihubungkan secara langsung. Sehingga kos-kos yang ada di dalam ini tuh apa isinya. Kita harus meneliti terus-terusan gitu loh. Capek kan kalau kayak gitu. Harus ngikutin terus kan lumayan capek. Terus dari pemegang saham ini nggak terlalu banyak yang menarik. Karena hanya masyarakat dan Min ID saja. Nggak ada individu di situ. Laporan eksplorasi ada beberapa tempat ini, 3 titik dia. Ini laporan bulan Januari, bulan lalu. Menghabiskan sekitar 49 miliar biayanya. Ada beberapa tempat ya. Makanya tadi di expose-nya stoknya, cadangannya itu malah naik.
Kalau yang lain-lain kayak batu bara kan rata-rata turun kan. Ini malah naik nih, setiap tahun naik loh. 282, 300, 334, 339. Jadi eksplorasi terus sepertinya mereka ini. Nah, ini yang perlu dikendalikan ya harus ada dirijennya ya. Eksplorasi terus, cost-nya keluar terus, tapi kalau laporannya nggak bagus, naik turunnya itu juga jadi pertimbangan kita sebagai investor. Terus tahun lalu 2024 ini nggak bagi dividen, kosong. 23 bagi dividen 300 miliar. Saldo yang belum ditentukan kegunaannya ini malah minus. Terus yang dicadangkan malah 7 triliun. Saya kurang tahu mau dipakai apa dicadangkan di situ. Cashnya juga lumayan besar loh sebenarnya. Mana cashnya tadi ya? Ini kas setara kas itu 1,8 T. Terus dividen kurang konsisten juga ini 2024 lalu tidak bagi. Kemudian 2020 oke lah ada Covid ya. Yieldnya kalau 2022 dengan harga sekarang ini posisinya 4%. Nah, cuma kalau laporannya naik turun begitu, saya sebenarnya kurang serk untuk dividen investing ya, teman-teman ya. Perusahaan yang cocok untuk dividen investing itu yang bisa memanage kinerja operasional berdasarkan laporan keuangannya itu yang cukup stabil. Kalau dia naik turun, posisi dividennya itu kurang worth it untuk ditungguin. Kecuali owner. Kalau owner perusahaan biasanya lembar sahamnya itu sudah lebih banyak. Modalnya nggak kayak kita. Kalau kita kan beli di pasar itu harganya kan harga market ya. Tapi kalau owner perusahaan kan dia menentukan sendiri tuh. Pas waktu mau IPO di apa namanya? Ditentukan sendiri tuh jumlah lembar harga lembarnya. Bahkan Goto itu dulu kalau nggak salah 1 itu per lembarnya di laporannya dia. Kemudian dijual 300 atau berapa gitu. Artinya berapa kali lipat itu dari harga nominal saham yang tercantum di dalam laporannya dia. Secara harga saya nggak bisa banyak komentar walaupun ini mau tembus MA 200 ya. Mungkin kalau break bisa jadi ke atas. Kalau teman-teman style tradingnya kayak trend follower, kemudian style tradingnya itu trading murni, ya silakan. Tapi kalau trading murni itu murni pasar ya. Jadi kayak laporan keuangan, kayak gitu-gitu, mungkin nggak terlalu banyak pengaruh. Artinya kalau ini mau direview secara fundamental ya memang benar-benar kita pengennya ya dividen investing gitu. Sehingga kalau saya masih banyak pilihannya untuk saham-saham lain kalau memang teman-teman tidak fanatik terhadap satu perusahaan. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.